Hai, selamat datang di Basic Math Channel. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar semua merasakan manfaat dari channel ini. Let's go! Hai teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang limit. Nah, di soal kali ini kita akan mencari limit tentu di mana persamaannya ini atau fungsinya ini dapat kita selesaikan dengan melakukan pemfaktoran. Jadi caranya ketika ada soal seperti ini, lihat teman-teman. Di sini kan fungsinya ini dengan persamaan ini, dia itu kan masih bisa untuk difaktorkan. Jadi kalau ada suatu fungsi dengan persamaan yang bisa difaktorkan, maka teman-teman harus faktorkan dulu. Tidak bisa langsung memasukkan nilai 3 ini atau nilai X-nya ke dalam persamaan. Kenapa demikian teman-teman? Karena nantinya ketika teman-teman langsung memasukkan nilai 3 ini ke dalam persamaan ini, dia hasilnya adalah 0. Sedangkan kalau misalnya teman-teman memfaktorkan, jadi hasilnya itu bisa berupa bilangan asli. Jadi mari kita coba untuk soal yang ini. Limit X mendekati 3 dengan fungsi 3x kuadrat dikurang 4x kurang dengan 15 dibagi dengan x kuadrat ditambah dengan x dikurang 12. Caranya teman-teman, di sini kita harus memfaktorkan. Jadi caranya tulis lagi di sini limit x mendekati 3. Nah, kita cari dulu faktor dari 3x kuadrat dikurang 4x kurang 15. Bagi yang belum bisa mencari faktor ini, silahkan lihat video pertama ya. Linknya saya letakkan di atas, jadi bisa langsung diklik di situ. Nah, faktor dari 3x kuadrat kurang 4x kurang 15 adalah x kurang 3 dikali dengan 3x tambah 5. Oke, dibagi dengan, nah ini kan juga bisa difaktorkan kan teman-teman. Jadi yang bisa difaktorkan coba difaktorkan dulu. Jadi kita mau cari nilai limitnya. Nah, nilai limitnya itu pasti nanti dia itu sendiri teman-teman. Pasti ada persamaan yang bisa sama-sama dibagi atau bahasa kita sama-sama dicoret ya. Kita lihat yang di bawahnya, dengan persamaan x kuadrat ditambah dengan x dikurang dengan 12. Faktornya adalah x kurang 3 dan dikali dengan x tambah 4. Nah, ini faktornya teman-teman. Kita lihat sekarang ada nggak yang bisa sama-sama dibagi? Ada kan? Di sini x kurang 3 sama-sama bisa dibagi dengan x kurang 3. Nah, teman-teman yang perlu diingat ketika seperti ini dicoret bukan berarti hilang ya, tetapi dia ini ada nilai 1 di sini. Berarti x kurang 3 dibagi dengan x kurang 3 sama dengan 1. Berarti di sini 1. 1 dikali dengan 3x tambah 5 ya tetap 3x tambah 5. Jadi di sini sisanya adalah limit x mendekati 3. Sisanya ini kan 3x ditambah 5 dibagi dengan x tambah 4. Nah, selanjutnya langsung aja kita masukkan nilai x ke dalam persamaan ini. Kenapa langsung kita masukkan? Karena persamaan ini kan tidak bisa difaktorkan lagi kan, dan tidak bisa sama-sama dibagi lagi kan teman-teman. Jadi langsung aja sama dengan 3 dikali dengan, masukkan nilai 3 ditambah dengan 5 dibagi dengan x-nya kita ganti dengan 3 ditambah dengan 4. Oke, sama dengan 3 kali 3 9 ditambah dengan 5 ini turunkan, 3 tambah 4 sama dengan 7. 9 tambah 5 sama dengan 4. 14 dibagi dengan 7. 14 bagi 7 sama dengan 2. Jadi nilai dari limit ini adalah 2. Oke, soal selanjutnya kita punya fungsi di sini limit x mendekati negatif 3 dengan persamaan x kuadrat dikurang dengan 9 dibagi dengan akar x tambah 7 dikurang dengan 2. Nah, kalau teman-teman punya soal yang seperti ini yang ada tanda akarnya, caranya teman-teman kita kalikan sekawan. Oke, sekawannya yang mana? Sekawannya itu yang ada akarnya. Jadi kita akan mengalikan dengan persamaan yang ada akarnya, teman-teman. Nah, di sini berarti yang ada akarnya akar x tambah 7 dikurang dengan 2. Oke, langsung aja di sini ya.
Berarti karena kita kalikan sekawan, kita tulis di sini titik sebagai tanda kali. Akar X tambah 7. Oke. Nah, di sini kan negatif 2, teman-teman. Ketika kita kali dengan sekawan di sini, kita jadikan dia sekawan. Di sini jadi berubah, teman-teman. Jadi positif 2. Paham ya? Berarti di bawahnya juga sama, teman-teman. Yaitu akar X tambah 7 ditambah 2. Ingat teman-teman, yang diganti atau yang berubah tandanya hanya yang di sini, teman-teman. Yang di dalam ini nggak berubah, yang di dalam tanda akar itu tidak berubah. Untuk mudahnya teman-teman, kita tulis dulu. Ini berarti kan hasil perkaliannya jadi limit X mendekati negatif 3. Kita buat di dalam kurung X kuadrat dikurang 9. Buka kurung sebagai tanda kali, kita masukkan nilai ini. X tambah 7 tambah 2 tutup kurung dibagi dengan sini akar X tambah 7. Sini akar, teman-teman ya. Dikurang dengan 2 tutup kurung. Oke. Dikali dengan akar X tambah 7 kurang 2 tutup kurung. Nah, teman-teman, ini kan bentuk yang di sini sama kan dengan bentuk yang di atas. Kita tulis di sini dulu biar mudah kita selesaikan, teman-teman. Kita lihat di sini kan dua persamaan ini kan beda, teman-teman. Jadi jangan langsung dikalikan. Jadi kita biarkan dulu ini tetap seperti ini. Kita tulis lagi di sini berarti limit X mendekati negatif 3. Di sini X kuadrat dikurang 9. Buka kurung lagi, akar X tambah 7 ditambah 2 tutup kurung dibagi dengan, nah teman-teman, ini kan persamaan 2 ini kan sama ya teman-teman. Jadi kan langsung dikali aja. Akar X tambah 7 dikali dengan akar X tambah 7. Kalau ada akar dikali dengan akar, teman-teman, hasilnya adalah akarnya hilang, teman-teman. Jadi hasilnya adalah persamaan di dalam akar itu. Berarti di sini hasilnya adalah X tambah 7. Paham ya, teman-teman? Misalnya ada akar X kali akar X, ya udah hasilnya X, akarnya hilang. Kemudian di sini ada negatif 2. Oh, di sini satunya positif ya, yang sini satu hasilnya positif ya. Berarti di sini ada negatif 2 dikali dengan positif 2. Hasilnya negatif 4. Ya kan, teman-teman? Jadi sisanya sekarang adalah limit X mendekati negatif 3. X kuadrat kurang 9. Buka kurung, akar X tambah 7 tambah 2 dibagi dengan, nah di sini X-nya kan tetap ya teman-teman, 7 dikurang dengan 4 berapa hasilnya? Positif 3. Nah teman-teman, kalau udah sampai di sini kita cek dulu apakah masih ada yang bisa difaktorkan atau masih ada yang bisa diselesaikan, teman-teman. Masih ada kan yang bisa difaktorkan? Ini kan X kuadrat dikurang 9 kan masih bisa difaktorkan. Jadi kita faktorkan dulu. Kenapa kita faktorkan? Karena nanti kita mau menghilangkan nilai di bawah ini. Ada nggak dari hasil pemfaktorannya yang menghasilkan X tambah 3? Jadi kita cari dulu, teman-teman. Di sini limit X mendekati negatif 3. Faktor dari X kuadrat kurang 9 adalah X tambah 3 dikali dengan X kurang 3. Oke, yang nggak paham cara mencarinya, cara mencari faktor, silahkan tonton video pertama ya teman-teman. Kemudian turunkan persamaan di bawah ini. Akar X tambah 7 tambah 2 tutup kurung dibagi dengan ini ya, X tambah 3. Nah, sekarang kita lihat ada nggak yang bisa kita sama-sama bagi atau sama-sama kita coret. Ada kan? X tambah 3 kita coret dengan X tambah 3. Jadi hasilnya kan di sini 1, teman-teman.
Jadi 1 dikali dengan bilangan apapun atau persamaan apapun ya, hasilnya tetap persamaan itu sendiri. Berarti kita punya di sini adalah limit X mendekati negatif 3, X kurang 3 dikali dengan akar X tambah 7 tambah 2. Kita lihat lagi teman-teman. Ini kan udah nggak bisa diselesaikan atau tidak bisa lagi difaktorkan kan. Jadi langsung aja kita masukkan nilai negatif 3. Jadi nanti teman-teman ketika dia udah sampai pada tahap tidak bisa lagi difaktorkan ataupun tidak lagi bisa diselesaikan, jadi langsung aja kita masukkan nilai X-nya. Berarti di sini negatif 3 ya kan, X-nya kita ganti dengan negatif 3 dikurang dengan 3 di sini. Oke, tutup kurung. Kemudian akar X-nya berapa? Negatif 3 ditambah dengan 7 tambah 2. Oke, di sini sama dengan negatif 3 dikurang dengan 3, negatif 6, tutup kurung lagi. Dalam akar ini negatif 3 tambah dengan 7, hasilnya positif 4 tambah 2. Oke, di sini sama dengan akar 6 kita turunkan dulu. Akar 4 berapa teman-teman? 2 kan? 2 ditambah dengan 2. Jadi sama dengan negatif 6 dikali dengan 2 tambah 2, 4. Negatif 6 dikali dengan 4 sama dengan negatif 24. Jadi ini adalah hasilnya teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada soal limit tak hingga, perlu sedikit dipahami di sini bahwa untuk menentukan limit fungsi aljabar di tak hingga, kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama, membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Artinya, kita akan menggunakan pangkat tertinggi dari penyebut. Ingat ya teman-teman, penyebut berarti yang berada di bawah teman-teman, di bawah tanda pembagian. Kita akan menggunakan nilai koefisiennya dengan pangkat tertinggi untuk membagi nilai yang lainnya. Nah, teman-teman, di sini sebenarnya di sini tuh udah ada jawaban untuk kriteria-kriteria fungsi tertentu. Misalnya kita lihat yang A di sini, teman-teman. Jika derajat fx sama dengan derajat gx, artinya misalnya pada soal diketahui derajat fx-nya 4. Kemudian derajat tertinggi pada GX juga 4 teman-teman. Maka sudah bisa ditentukan bahwa hasil untuk limit tersebut dengan persamaan berapapun adalah hasilnya adalah koefisien variabel pangkat tertinggi dari fx dibagi dengan koefisien variabel pangkat tertinggi dari gx teman-teman. Jadi misalnya ada suatu persamaan dengan derajat fx-nya pangkatnya 4. Kemudian di derajat gx juga 4, teman-teman. Kemudian koefisiennya di fx adalah 4. Kemudian koefisien di gx adalah 2. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa nilai atau hasil dari limit tak hingga tersebut adalah 4 dibagi dengan 2. Jadi kalau teman-teman dapat soal di pilihan ganda, nggak usah dicari lagi teman-teman. Jadi pasti hasilnya yaitu koefisien dengan pangkat tertinggi di fx dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi yang memiliki pangkat tertinggi pada gx. Sekarang kita lihat kriteria nomor 2. Jika derajat fx, oke, misalnya 2x kuadrat, berarti yang dimaksud dengan derajat fx-nya adalah x kuadrat lebih besar dari derajat gx dan koefisien pangkat tertinggi fx bernilai positif. Oke teman-teman, maka sudah bisa dipastikan dari persamaan tersebut atau dari fungsi tersebut, jawaban untuk fungsi tersebut adalah pasti tak hingga teman-teman. Untuk nomor B ini misalnya ada soal bahwa limit x mendekati tak hingga untuk fx, x pangkat 4 itu adalah pangkat tertingginya. Kemudian untuk gx adalah 2x kuadrat teman-teman. Nah,
koefisien dari pangkat tertinggi fx tadi kan adalah 1 ya teman-teman, karena x pangkat 4. Nah, sudah bisa dipastikan teman-teman, jadi teman-teman gak usah cari lagi, pasti hasilnya adalah tak hingga, yaitu nomor B ini tak hingga teman-teman. Sekarang kita lihat, misalnya jika derajat fx-nya lebih besar daripada derajat gx dan koefisien pangkat tertinggi yang bernilai negatif teman-teman. Jadi di sini kasusnya yang nomor C ini, derajat di fx-nya lebih besar dari derajat gx, tapi koefisien pada pangkat tertingginya bernilai negatif teman-teman. Nah, sudah bisa dipastikan bahwa nilai atau jawabannya untuk limit tersebut adalah negatif tak hingga. Nomor D ini biasanya sering banget keluar di soal-soal teman-teman. Nanti ketika nemu soal seperti ini, coba diperhatikan baik-baik. Jika derajat fx lebih kecil dari derajat gx, misalnya di soalnya diketahui limit x mendekati tak hingga dengan fungsi fx 2x pangkat 3. Oke teman-teman, 2x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 5. Kemudian dibagi dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x dikurang dengan 7. Nah, di soal tersebut kan diketahui bahwa pangkat untuk fx adalah 3, itu pangkat tertingginya. Kemudian pangkat untuk gx itu tertingginya adalah 4. Oke, berarti pangkat dari gx atau derajat dari gx kan berarti lebih besar ya daripada si fx, atau fx kan lebih kecil daripada gx. Nah, di situ dengan limit tersebut, soalnya berapapun teman-teman sudah bisa dipastikan dia jawabannya adalah 0. Nah, cara yang kedua yaitu perkalian sekawan teman-teman. Jadi kalau ada soal yang ada akar-akarnya, ada pembagiannya untuk limit tak hingga, bisa jadi kita menggunakan metode atau kita bisa menggunakan langkah yang kedua yaitu melakukan perkalian sekawan. Sekarang kita lihat contoh. Oke teman-teman, kita akan melihat contoh untuk kriteria nomor B. Tadi pada kriteria yang telah kita pelajari untuk nomor B, di mana fungsi dari fx ini mempunyai pangkat tertinggi 4, yaitu pangkat tertingginya adalah lebih besar daripada pangkat tertinggi di gx. Sedangkan di gx ini kan pangkat tertingginya 2. Jadi pangkat tertinggi dari fx lebih besar dari pangkat tertinggi dari gx. Nah, sekarang kita perhatikan kriteria tambahannya. Apabila nilai koefisien dari pangkat tertinggi fx bernilai positif. Ini positif kan 1 di sini kan teman-teman. Jadi di sini kan 1 dikali dengan x pangkat 4. Satunya kan nggak dituliskan teman-teman. Jadi sudah bisa dipastikan jawaban untuk soal ini adalah tak hingga teman-teman. Sudah bisa dipastikan jawabannya tak hingga. Jadi nggak perlu dicari lagi, pasti sudah bisa dipastikan ini tak hingga. Sekarang kita buktikan teman-teman. Caranya, limit x mendekati tak hingga, kan kita menggunakan cara yaitu membagi seluruh persamaan dengan penyebut pangkat tertinggi. Jadi penyebutkan yang di bawah ini teman-teman, pangkat tertingginya kan x kuadrat. Berarti kita akan membagi seluruh persamaan di sini dengan x kuadrat. Paham ya teman-teman? Oke, berarti di sini x pangkat 4 dibagi dengan pangkat tertinggi di bawah ini teman-teman, x kuadrat. X kuadrat ditambah 3x pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat dikurang dengan 7 dibagi dengan x kuadrat. Oke, bagi yang ini 2x kuadrat per x kuadrat dikurang dengan 4x dibagi dengan x kuadrat ditambah 5 kan? 5 dibagi dengan x kuadrat. Oke, saya ulangi sekali lagi. Jadi kita akan menggunakan metode yaitu membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Jadi pangkat tertinggi dari persamaan di bawah ini teman-teman, persamaan gx ini. Nah, di sini kan pangkat tertingginya itu x kuadrat. Jadi kita akan membagi seluruh
persamaan ini dengan x kuadrat. Kalau di soal di sini misalnya pangkat tertingginya x pangkat 4, teman-teman. Jadi nanti kita akan menggunakan x pangkat 4 untuk membagi seluruh persamaan ini, teman-teman. Paham ya? Oke, sekarang limit x mendekati tak hingga x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 2, teman-teman. Berapa? Oke, jangan salah ya teman-teman, ketika dibagi, pangkatnya itu dikurangi, bukan ditambah. X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 2 kan sama-sama X, teman-teman ya. X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 2, hasilnya X pangkat 2. Oke, ditambah 3x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 2. Nah, 3 ini biarin aja teman-teman, kan nggak ada yang bisa dibagikan. Jadi kan di sini 1, 3 bagi 1 ya 3 kan. Kemudian x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 2. Pangkatnya dikurangi. 3 dikurang dengan 2, hasilnya 1 kan? Berarti sisanya x pangkat 1. Satunya nggak ditulis. Dikurang 7 dibagi dengan x pangkat 2. Di sini kan nggak ada variabel x ya kan? Jadi ya udah tulis aja lagi 7 dibagi dengan x pangkat 2. Paham ya sampai di sini? Kemudian dibagi dengan 2 dibagi 1 di sini. Di sini kan ada 1. 2 bagi 1 ya 2 kan? Tulis lagi 2. X kuadrat dibagi dengan x kuadrat, teman-teman. Ingat pangkatnya dikurangi. 2 dikurang dengan 2 hasilnya 0, berarti x pangkat 0, berarti habis kan, sisanya nggak ada lagi nilai x-nya. Tinggal sisanya di sini 2. Dikurang 4x dibagi dengan x kuadrat. 4 dibagi dengan 1, 4. Tulis lagi di sini. X dibagi dengan x kuadrat. Berarti kan di sini 1 dikurang dengan 2, hasilnya negatif 1 kan? Berarti kalau negatif atau bisa dikatakan kalau di hasilnya pangkatnya negatif, hasilnya adalah 1 per x, teman-teman. Satunya nggak perlu ditulis lagi. Jadi di sini dibagi dengan x langsung. Oke. Berarti yang di sini yang sisanya masih ada x-nya. X yang di atas sudah habis. Ditambah 5 dibagi dengan x kuadrat. Kan nggak ada nilai x juga kan? Langsung berarti tulis lagi 5 dibagi dengan x kuadrat. Oke, paham ya sampai di sini. Lanjut. Sekarang kita lihat di sini kan udah nggak bisa nih untuk ditambah atau dibagi lagi kan. Jadi langsung aja kita masukkan nilai tak hingganya, teman-teman. Jadi setiap x kita ganti dengan tak hingga, sama dengan di sini ya. X kuadrat berarti kita ganti dengan tak hingga. Tak hingga kuadrat, tak hingga pangkat 3 itu sama dengan tak hingga juga, teman-teman. Jadi langsung aja tak hingga ditambah dengan 3 dikali dengan x berarti dikali dengan tak hingga dikurang dengan 7 per x kuadrat berarti dibagi dengan tak hingga, dibagi 2 dikurang dengan 4 x kan, x-nya berarti diganti dengan tak hingga ditambah dengan 5 dibagi dengan x kuadrat. Tak hingga, nggak usah tulis tak hingga kuadrat ya teman-teman, karena hasilnya nanti yaitu ya tetap tak hingga. Oke, sama dengan tak hingga, turunkan lagi ditambah 3 kali tak hingga, teman-teman. Ya hasilnya pasti tak hingga. Ditambah dikurang di sini, maaf, dikurang 7 dibagi dengan tak hingga. 7 dibagi dengan tak hingga itu hasilnya 0, teman-teman. Dibagi 2 turunkan 4 dibagi dengan tak hingga 0 ya teman-teman, di sini 0. Kemudian ditambah 5 dibagi tak hingga 0. Jadi bilangan berapapun dibagi dengan tak hingga hasilnya 0. Sama dengan tak hingga ditambah dengan tak hingga dikurangi dengan 0, hasilnya tak hingga. Dibagi dengan 2 dikurang dengan 0 ditambah dengan 0, hasilnya 2. Tak hingga dibagi dengan 2 hasilnya tak hingga. Oke, berarti kan benar teman-teman. Jadi untuk kriteria tadi yang B kan benar ya. Jika dia itu memiliki derajat fx lebih besar dari gx, koefisien pangkat tertinggi pada fx bernilai positif, dia hasilnya tak hingga. Terbukti kan hasilnya tak hingga. Jadi kalau ada soal tentang
Kalau dia ada soal pilihan ganda nggak usah dicari lagi teman-teman, pasti jawabannya tak hingga. Oke.